Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel masak Dapur Anindya. Di video kali ini aku akan bikin roti pisang super empuk, gemoy, bentuknya juga cantik dan tentu aja rasanya enak banget. Nggak kalah sama beli di bakery. Roti ini memakai metode biang, emang sih agak lama bikinnya, tapi hasil rotinya tuh lembut banget. Nah, mau tahu apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai habis. Langkah pertama, kita bikin biangnya dulu. Siapkan mangkok, lalu masukkan 145 ml susu cair, setengah saset vermipan atau 5 gram. Aduk rata terlebih dulu. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Aduk-aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Dan setelah menyatu seperti ini, istirahatkan adonan biang selama 30-40 menit. Jangan lupa tutup dengan plastik wrap biar adonannya nggak kering. Setelah diistirahatkan selama 40 menit, kita buka plastik penutupnya. Terlihat adonan biangnya udah mengembang, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat adonan rotinya. Siapkan mangkok yang cukup besar, lalu pecahkan 1 butir telur. Tambahkan 50 gram gula pasir. Maaf banget, ini tadi lupa nggak kerekot pas memasukkan gulanya. Lalu aduk kedua bahan ini sampai tercampur rata dan gula pasirnya itu sedikit larut. Setelah itu masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi dengan cara diayak. Masukkan juga 15 gram susu bubuk, lalu ayak biar nggak ada bahan yang menggumpal. Setelah itu aduk rata dengan spatula dan setelah lumayan rata, masukkan adonan biang yang udah dibuat di awal tadi. Aduk-aduk sebentar dengan spatula biar menyatu. Lalu lanjutkan dengan memixer sampai setengah kalis. Setelah adonan menggumpal dan menyatu, tapi ini masih setengah kalis, matikan dulu mixernya. Lalu tambahkan 3 gram garam dan 40 gram margarin. Mixer lagi dengan pisau mixer yang ulir sampai benar-benar halus, licin, lembut, dan kalis elastis. Jika adonannya udah terlihat kalis elastis, kita tes dulu tingkat elastisnya dengan cara mengambil sedikit adonan, lalu rentang-rentangkan seperti ini. Dan kalau udah bisa tipis, transparan, dan tidak mudah sobek, tandanya adonannya udah kalis elastis. Ambil adonannya, lalu bulatkan dengan cara menarik-narik adonan ke dalam satu arah kayak gini. Kemudian letakkan kembali ke dalam mangkok dan tutup dengan plastik wrap. Istirahatkan lagi selama kurang lebih 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu proses proofing, kita buat bahan isiannya. Di sini aku pakai 5 buah pisang raja yang super matang. Belah masing-masing jadi 2, lalu potong-potong dadu kecil. Lakukan proses pemotongan ini sampai pisangnya habis. Setelah itu, panaskan 15 gram margarin di atas teflon, lalu masukkan pisang potongnya. Tambahkan setengah saset kental manis putih, lalu kita akan masak sambil diaduk-aduk biar pisangnya itu sedikit hancur dan menjadi matang. Aduk-aduk terus dengan spatula sambil dibecek-becek kayak gini, biar pisangnya itu sedikit hancur, tapi masih ada tekstur pisangnya gitu. Setelah isian pisangnya udah sedikit set dan matang, angkat lalu sisihkan sebentar.
Balik lagi ke adonan rotinya tadi. Setelah 30 menitan dan udah mengembang 2 kali lipat, buka plastik penutupnya, lalu kempeskan adonan. Uleni sebentar dan pindahkan ke atas alas kerja. Ini tuh kalau ditimbang totalnya sekitar 60 gram dan aku mau bagi jadi 10 buah sama rata, jadi masing-masing beratnya 60 gram. Timbang-timbang adonan biar besarnya bisa merata. Tutup adonan-adonan roti ini, lalu ambil 1 buah adonan, kempiskan dulu adonannya, lalu gulung-gulung ke tengah kayak gini, biar bisa membentuk bulat. Kunci ujungnya setelah itu di rounding sampai benar-benar bulat. Lakukan cara merounding kayak gini sampai semua adonannya menjadi bulat dan mulus. Jangan lupa selalu tutup adonan dengan plastik ya, biar adonannya enggak kering. Setelah adonan semuanya selesai dibulat-bulatkan, kita akan memberi isian pisangnya. Ambil 1 buah adonan, letakkan ke atas alas kerja, kemudian pipihkan dengan rolling pin sampai cukup tipis. Balik adonannya, lalu gilas lagi agar lebih lebar. Tata isian pisang di atasnya, dikira-kira aja isiannya supaya pas untuk 10 adonan dan sisakan sedikit untuk topping. Tambahkan 1 sendok teh meses coklat, lalu tutup sisi-sisi adonan ke atas sampai menyatu dan tertutup rapat. Usahakan bulatannya itu tetap bulat dan rapi ya. Kunci ujungnya, lalu balikkan agar lipatannya ada di bawah. Setelah itu gilas pelan-pelan, tapi jangan sampai terlalu tipis. Gunting pinggir rotinya jadi 4, tapi tidak sampai putus. Kemudian tekan sedikit bagian tengahnya, lalu tata di atas paper cup berdiameter 9 cm. Tusuk-tusuk bagian tengahnya dengan garpu, lalu beri topping sedikit isian pisang. Nah, ini udah jadi 1 buah ya. Lakukan cara membentuk seperti ini sampai semua adonannya terbentuk dengan cantik. Setelah rotinya itu terbentuk, istirahatkan lagi sekitar 15 menit sampai mengembang lagi. Jangan lupa selalu ditutup dengan plastik biar nggak kering. Nah, ini udah mengembang, lalu kita siapkan olesannya. Dari 1 butir kuning telur ditambah 20 ml susu cair. Aduk merata lalu oleskan ke seluruh permukaan rotinya. Jangan lupa mulai panaskan ovennya di suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Panggang dalam oven bersuhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit sampai matang dan kulitnya sedikit kecoklatan. Setelah matang, angkat lalu panas-panas olesi permukaan rotinya dengan margarin biar mengkilat dan juga lembut. Setelah semua diolesi, roti pisang yang super cantik dan lembut siap disajikan. Nah, ini dia roti pisang yang super empuk, lembut, dan enak banget. Udah jadi. Ini tuh beneran seenak itu dan gak kalah sama yang beli di bakery. Ini buat oleh-oleh juga cantik, buat cemilan keluarga juga enak banget. Selamat mencoba. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.